Makanya kalau bisa kita juga istiqomah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca istighfar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, sehingga ketika kita meninggal dunia, kita menjadi orang yang selamat, tidak disiksa oleh para malaikat. Adik-adik semua, makanya menyiapkan diri itu adalah hal yang wajib. Kita di dunia diibaratkan sebagai orang yang menanam kebaikan. Apabila kita di dunia ini menanam kebaikan, insya Allah di akhirat nanti kita akan mengambil kebaikan itu. Sebaliknya, apabila kita di dunia memperbanyak kesalahan, memperbanyak menanam kesalahan, pasti di akhirat nanti akan mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'imuhu lan nikmat kubur. Jadi kita wajib meyakini besok di alam barzah itu ada nikmat kubur, yang mana di alam barzah nanti orang-orang yang baik itu diberi oleh Allah, dijadikan di alam barzah itu termasuk tanaman-tanaman surga, termasuk keindahan-keindahan surga, kenikmatan-kenikmatan surga, sebagian diberikan oleh orang yang baik di alam barzah, yang mana kebaikan itu atau sebuah kenikmatan surga itu menjadi nikmat kubur. Wa su'alul malakaini lan pitakone malaikat loro, rupane munkarin, rupane malaikat mungkar, wa nakirin lan malaikat nangkir. Jadi kita wajib meyakini bahwa besok ketika ada orang yang meninggal dunia, itu akan ditemui dua malaikat. Yang pertama malaikat mungkar, yang kedua malaikat nangkir. Jadi kita wajib meyakini bahwa besok setelah orang meninggal, setelah dimakamkan, itu akan ditemui dua malaikat, malaikat mungkar dan malaikat nangkir. Adik-adik semua, di kitab ini dijelaskan bagaimana wujudnya malaikat mungkar dan nangkir. Fa inna sofatuhuma annahuma aswadani. Malaikat mungkar nangkir itu adalah berwarna hitam, ya. Dua malaikat yang hitam, ya. Tubuhnya hitam. Ajraqani ayunuhuma kakudurin nuhasi wa fi riwayatin kalbarki. Matanya itu mecicil, ya. Matanya malaikat mungkar nangkir itu mecicil. Mecicil, ada riwayat yang mengatakan seperti kilat, ya. Matanya itu melorok mecicil seperti kilat. Jadi malaikat mungkar nangkir itu satu hitam, ya. Hitam, matanya itu mecicil, ya. Mecicil. Ada yang mengatakan bahwa seperti kilat matanya. Wa aswatuhuma karrodi, dan ketika berbicara itu seperti bledek, ya. Seperti napa? Gluduk nggih. Idza takallama yakhruju min afwahihi makannar. Ketika malaikat mungkar nangkir itu berbicara, maka di dalam mulutnya itu keluar api. Biyadi kulli wahidin minhuma mitraqun min haditsin lau dzuriba bihi aljibal lazzabat.
Jadi di tangannya malaikat mungkar dan nangkir itu membawa gondem. Gondem itu adalah alat pemukul ya, yang terbuat dari besi. Apabila gondem itu diletakkan di atas gunung atau dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan hancur. Jadi besok ketika orang sudah meninggal itu ditemui malaikat mungkar nangkir dengan tubuh yang hitam, matanya yang mencicil, suaranya itu seperti kilat. Ketika mengucapkan maka keluar api dan membawa gondem. Jika gondem itu diletakkan atau dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan hancur. Jadi yang mana alat pukul itu besok untuk memukul manusia. Ketika orang sudah meninggal dunia, ditemui malaikat mungkar dan nangkir, kemudian ditanya oleh malaikat mungkar nangkir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka wajib menjawab Allahu Rabbi, harus bisa. Kalau nggak bisa, dipukul oleh gondem tadi. Ketika manusia itu dipukul, langsung hancur. Hancur, ditunggu lagi, terus kembali lagi. Setelah ditanya marrobuka, kemudian ditanya wa nabiyuka, siapa nabimu? Dijawab, bagaimana jawabannya? Muhammad nabiyyi, Muhammad itu nabi saya. Kemudian ditanya wa madinuka, apa agamamu? Jawabnya al-islamu dini, Islam itu agama saya. Kemudian ditanya wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Dijawab al-Ka'batu kiblati, Ka'bah itu kiblat saya. Kemudian ditanya wa ma imamuka, siapa imanmu? Jawabnya Al-Qur'anu imami, Quran itu imam saya. Jadi adik-adik semua besok ketika di alam barzah atau ketika meninggal dunia ditanya oleh malaikat mungkar nangkir, maka adik-adik harus bisa menjawabnya. Apabila adik-adik tidak bisa menjawab, otomatis dipukul oleh malaikat, langsung hancur. Wal ba'su lan den bangkitake. Jadi besok kita semua setelah hari kiamat itu ada hari pembangkitan. Semua orang yang meninggal dunia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasru lan digiring. Setelah dibangkitkan kemudian digiring oleh para malaikat. Dijelaskan banyak sekali keterangannya di kitabnya ulama bahwa besok setelah hari kiamat itu orang-orang itu yang sudah meninggal dunia itu dibangkitkan oleh Allah, kemudian digiring oleh para malaikat, yang mana mereka itu dalam keadaan telanjang. Jadi besok ketika seseorang itu digiring oleh malaikat itu dalam keadaan telanjang, tidak memakai busana. Ada sebuah hadis bahwa Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bahwa besok ketika orang-orang itu sudah dibangkitkan, kemudian digiring oleh malaikat, mereka dalam keadaan telanjang, apakah mereka tidak saling melihat auratnya, tidak saling melihat auratnya yang lainnya? Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Kenapa? Karena mereka itu tidak akan berpikir tentang masalah aurat. Mereka fokus pada dirinya sendiri. Ketakutan itu
dia itu masuk neraka apa disiksa oleh Allah, bingung. Makanya tidak sampai ada pemikiran apa? Pemikiran melihat auratnya seseorang, ya. Ya, jangan dibayangkan bahwa besok itu ketika digiring langsung ada yang melihat auratnya si dia, tidak. Mereka itu fokus pada dirinya sendiri. Mereka itu ketakutan bahwa akan ada sebuah pertanyaan, ada sebuah persidangan. Wal kiamatu lan dino kiamat, kita wajib meyakini adanya hari kiamat. Wal hisabu lan perhitungan amal. Wasawabu lan ganjaran. Wal azabu lan siksa. Wal mizanu lan timbangan. Wan naru lan neraka. Kita wajib besok itu adanya hisab. Kita juga wajib meyakini adanya pahala. Kita wajib meyakini adanya siksa, dan kita wajib meyakini adanya mizan amal, timbangan amal. Wan naru lan neraka, kita wajib meyakini adanya neraka. Wasyiratu lan sirat. Sirat itu adalah jembatan, ya. Dijelaskan asyiratu wa huwa jisrun mansubun ala dhuhri jahannam. Sirat adalah jembatan yang diletakkan di atas neraka jahanam. Jadi besok seseorang itu wajib, ya, wajib lewat sirat, lewat jembatan di atas neraka jahanam. Dijelaskan di sini bahwa bentuknya sirat itu, ya, bentuknya sirat adalah satu kecil seperti rambut, ya, seperti rambut. Terus tajamnya sirat itu seperti pedang, ya. Jadi kita semua besok itu melewati di atas sirat, dan di bawah sirat itu ada neraka jahanam. Kalau kita termasuk orang baik, maka insya Allah diberi kelancaran melewati sirat. Apabila kita termasuk orang yang jelek, orang yang banyak dosa, otomatis tidak bisa lewat sirat, akan masuk ke dalam neraka jahanam, jatuh ke bawah sirat itu. Di sini dijelaskan bahwa banyak sekali kejadian-kejadian ketika melewati sirat. Yang pertama, ada orang yang seperti kilat begitu cepat melewati sirat. Itu termasuk apa? Termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ada juga yang seperti angin, melewati sirat seperti angin cepat. Ada juga yang berjalan kaki biasa. Ada juga yang berangkang, ya, berangkang. Ada juga yang dengan ngesot kemudian jatuh ke neraka jahanam. Itu termasuk orang-orang kafir, ya. Wal haudu lan haud, ya. Wal haudu itu telaga. Setelah lolos menuju ke melewati ke sirat, maka masuk ke dalam telaga, dinamakan dengan telaga Kausar. Telaga Kausar itu tembok sampingnya itu terbuat dari emas, ya. Ada telaga, di sampingnya itu temboknya emas, dan di dalamnya itu ada mutiara-mutiara. Airnya berwarna putih, ya, berwarna putih, rasanya manis seperti gula, seperti susu, ya. Jadi jika orang itu sudah selamat melewati sirat, sudah lolos berhasil melewati sirat, maka menuju ke telaga Kausar, langsung masuk, bisa menyelam sambil minum susu. Wasafa'atu lan syafaat, wal jannatu lan surga,
wal khuludu lan langgeng. Kita wajib meyakini bahwa besok itu ada syafaat, ada surga, ada kekekalan. Jadi besok di surga, di neraka itu kekal abadi. Wa ru'yatulillahi ta'ala, dan melihat Allah subhanahu wa ta'ala fil jannati ing dalem surga. Jadi kita wajib meyakini bahwa besok orang-orang di surga itu bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan nikmat yang paling besar. Jadi di surga nikmat yang paling besar adalah nikmat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada kenikmatan berupa bidadari surga, buah-buahan segar di surga, hotel-hotel yang mewah di surga, itu hanyalah sampingan saja, hiasan saja. Tetapi kenikmatan yang besar adalah ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adik semua, apa adik-adik tidak pernah berpikir bahwa adik-adik semua, kita semua sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi nikmat yang besar, diberi kesehatan, dicukupi kebutuhan kita, diberi kebahagiaan. Apa kita tidak kepingin melihat yang menciptakan kita? Apa kita tidak ingin melihat yang telah memberikan berjuta-juta kenikmatan kepada kita, yaitu melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya para ulama termasuk wali-wali Allah itu yang diharapkan di surga adalah benar-benar ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala, rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adik semua, dicontohkan ada pernikahan, ada dua pengantin, yang satu pengantin putri dan satu pengantin putra. Yang mana kamarnya pengantin putri itu dihias dengan hiasan yang indah, temboknya dikasih cat yang baik, lampunya dikasih hiasan, lampunya lampu disko. Terus di dalamnya itu ada buah-buahan segar, ada minuman-minuman segar. Terus tempat tidurnya atau kasurnya itu terbuat dari kasur yang mahal, kasur spring bed. Coba adik-adik pikir, jika ada pengantin putra yang masuk ke dalam kamar pengantin putri, apa tujuannya? Coba adik-adik pikirkan ya. Jika ada pengantin putra yang masuk ke kamar pengantin putri, kira-kira apa tujuannya? Apakah kepingin melihat kamarnya? Apakah kepingin melihat buah-buahan, hias-hiasan kamar? Pasti tidak. Tujuannya adalah kepingin melihat atau bertemu dengan pengantin putri. Jadi buah-buahan di kamarnya, hiasan-hiasan kamarnya itu adalah cuma sampingan saja, cuma pelengkap saja. Yang diutamakan oleh pengantin putra adalah kepingin bertemu dengan pengantin putri. Sama juga dengan di surga, banyak buah-buahan segar, banyak bidadari-bidadari, banyak keindahan-keindahan hotel di sana. Tetapi itu semua adalah pelengkap saja. Yang utama adalah ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala, wa rusulihi lan wa ru'yatulillahi ta'ala fil jannati, wa tu'minu lan ngiman sira. Kita wajib iman bi malaikatillah
kelawan malaikat-malaikat Allah, kita wajib beriman kepada para malaikat-malaikat Allah, wa rusulihi lan utusane Allah, rasul-rasul Allah kita wajib beriman, wa kutubihi lan kitab-kitab Allah kita wajib mengimani, wa bil qadari lan kelawan pesten, wa bil qadari khairi lan kelawan pesten baguse qadar, wa syarrihi lan olone qadar. Kita wajib mempercayai adanya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku khatamun nabiyina, iku pungkasane pira-pira nabi, wa sayyidu waladi Adam lan gustine anak Adam ajmaina sekabehane. Kita wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Seandainya di dunia ini ada orang yang mengaku nabi, maka kita wajib tidak mempercayainya. Karena apa? Karena nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslun wa alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.